Coaching adalah komunikasi yang dimana membantu peran coachee dalam memecahkan masalah yang dihadapinya dengan memberikan stimulasi pertanyaan, dan lebih lagi dari mana adanya kegiatan bertanya, mendengarkan, dan mengamati agar dapat menuntun dan menjawab suatu permasalahan. Tujuan coaching adalah untuk mendukung pembelajaran bagi siswa atau rekan sejawat maupun klien demi membantu mereka dalam meraih tujuan pribadi ataupun tujuan profesional tertentu. Komunikasi asertif akan menumbuhkan rasa percaya diri dalam menyampaikan masukan atau pemikiran-pemikiran yang seharusnya disampaikan.
pemikiran-pemikiran yang kita miliki tidak perlu disimpan dalam benak kita dan di dalam hati, akan tetapi diungkapkan dengan lugas, tegas, dengan tetap menghormati teman komunikasi kita ataupun lawan bicara kita. Hai Pak, selamat pagi. Selamat pagi Bu Nop. Aduh, apa kabar Bu Eva ini? Baik. Bu Nop gimana? Baik, sehat, dahsyat. Semangat. Puji Tuhan. Puji Tuhan lah Bu. Boleh saya tanya ya Bu? Boleh, datang ya? Gini Bu, saya lihat tadi kan Ibu pagi ini, terus pagi-pagi yang lalu juga kayaknya Ibu raut wajahnya kayak agak kelelahan gitu, kecapean. Ada apa ya Bu? Masa sih? Iya, kelihatan Perasaan loh. saya inilah biasa-biasa aja. Oh iya ya, tapi kelihatan loh Bu, ini sekarang ini Bu nampak kecapean. Masa? Lalu, Aduh, aku harus apa nih kayaknya kalau begitu. Tapi mungkin iya ya. Tapi ini kita aja ya, karena ini masalah apa sih di rumah kita gitu. jadi Ibu mau cerita nih sama saya. Ya tapi jangan bilang-bilang kan siapa nggak enak gitu. Oke. Ini sebaluasi, tapi saya percaya kok sama dirimu. Oh iya Bu ya. Jadi apa nih Bu yang bisa saya bantu untuk Bu Eva, dan apa yang Ibu inginkan dari pembicaraan kita ini? Iya, aku itu kan setiap hari harus mengantar anak saya ini ke sekolah. Kalau mereka bangunnya cepat-cepat masih enak. Ini setiap hari saya harus bangunin dengan susah payah, udah gitu harus diantar lagi ke sekolahnya. Nah, dari rumah ke sekolah ke sini, nah itu yang membuat saya mungkin nampak capek ya. Sebenarnya saya sih merasa ini saja biasa aja, tapi ya mungkin tanpa terasa ya nampak juga kelelahan seperti itu ya. Iya, apa ya solusinya ya kira-kira menurut Bu Nova? Oh, jadi kira-kira Bu dari yang Ibu ceritakan tadi, masalah yang sebenarnya itu apa Bu? Masalah yang Ibu ceritakan tadi. Masalahnya di anak saya sih, kalau saya pikir kalau bisa aja mereka cepat. Iya. Saya nggak ini. Kalau di sekolah saya merasa biasa aja, tanggung jawab di sekolah menurut saya aman-aman aja, gampang aja saya tangani. Hanya karena saya harus antar mereka dan kemudian ke sekolah aja sih. Oh, berarti masalah anak dan mungkin pembagian waktunya ya Bu ya. Iya. Jadi lalu apa yang menjadi masalah intinya Bu sehingga Ibu tidak bisa membagi waktu? Ya itu tadi, saya harus antar mereka dulu. Oh, berarti Ibu harus antar anak-anak dulu ke sekolah ya Bu? Ke sekolah mereka. Kalau boleh saya tahu Bu, prosesnya itu bagaimana Bu? Ibu mulai dari rumah itu? Nah itu dari rumah, saya kan harus antar mereka lawan arah nih ke Tanjung Merawang. Iya. Habis itu baru dari Tanjung Merawang ke sini. Nah itu kan jadi perjalanannya jauh gitu. Jadi respon Ibu tentang keadaan Ibu ini bagaimana? Tentang yang tadi itu Bu? Gimana lah bilangnya? Ya itulah, saya nggak kurang ini Bu, nggak kurang paham lah saya lagi apa nih. Oh, jadi mungkin Ibu merespon karena pembagian waktu mengantar anak-anak itu tadi ya Bu ya. Jadi Ibu sampai kelelahan sekali ya, sampai harus lawan arus lagi ya Bu ya. Nah, kalau boleh saya tanya Bu,
mengapa ibu sampai tidak bisa membagi waktu? Mengapa ibu tidak bisa membagi waktu, Bu Eva? Itulah sebenarnya saya sih bisa aja. Anak-anak ini yang susah kali bangun, nanti kalau udah bangun tuh mereka nggak bisa cepat-cepat gitu loh. Oh iya ya, karena bangun itu juga ya. Kira-kira kalau dari masalah Bu Eva ini tadi ya, hal apa yang bisa ibu lakukan untuk mengurangi supaya kegiatan ibu selama ini jangan terlalu banyak gitu Bu, antara mengantar anak dan ke sekolah kembali? Sepertinya nggak ada lah. Kalau pagi-pagi kan sebenarnya hanya itu sih masalahnya, ngantar mereka baru ya ke sekolah. Oh iya, Itu saja sih sebenarnya. Jadi kalau mereka cepat bangun, saya antar mereka dulu baru saya ke sekolah, nggak masalah sih. Kalau cepat mereka bergeraknya, ya mereka berlambat-lambat dia gitu. artinya seperti ini ya Bu. Nah, tadi kan kalau misalnya saya lihat nih, Bu Eva kan tidak bisa membagi waktu antara mengantar anak ke sekolah dan kembali ke sekolah lagi, sehingga kegiatan yang ibu lakukan itu rutinitas selalu ya, dan ibu sampai kelelahan gitu setiba di sekolah. Nah, yang mau saya tanyakan Bu, kalau melihat dari masalah ibu ini, untuk mengurangi permasalahan ibu ini tadi, apa yang ibu bisa lakukan? Oh iya, sebenarnya mungkin kalau saya tadi, kalau ada orang yang ngantar mereka ke sekolah, kayaknya saya bisa lebih free deh. Jadi saya nggak capek untuk income mereka, untuk nunggu mereka siap-siap sampai mereka pergi ke sekolah. Oh iya ya Bu, bagus juga ide ibu itu ya. Nah, adakah rencana lain yang ibu ambil untuk mencapai tujuan ibu itu? Itulah berarti harus cari orang yang tepat untuk ini, untuk ngantar mereka sekolah, cari beca gitu. Tapi aduh, saya masih inilah, kalau dibilang cari tukang beca yang tepat untuk ngantar mereka, kayaknya belum udah dapat pula. Iya ya Bu ya. Nah, kalau ibu sudah mendapatkan sedikit Bu, solusi atas masalah ibu, siapa yang bisa dapat membantu ibu itu tadi? Yang bisa dapat membantu ibu untuk mencarikan solusi yang bisa membantu ibu lah. Oh ya, suami saya jauh. Oh iya, saya punya tetangga itu yang kenal banyak orang. Mungkin saya akan bertanya sama dia deh. Ada tetangga saya yang ya termasuk tergolong ini juga sih di pasar, artinya kenal orang lah. Saya akan minta tolong sama dia lah. Ada tetangga saya. Oh iya ya, kenal juga banyak tukang beca ya Bu ya, yang bisa mengantar anak ibu kemungkinan. Nah, langkah awal yang baik yang kira-kira ibu lakukan sesegera mungkin ada nggak Bu? Nah, saya akan bilangin kayaknya sama anak-anak itu kalau mereka akan dibecakkan. Jadi nanti akan saya lihatlah perubahan mereka. Kalau mereka memang berubah karena nggak saya lagi yang ngantar, mana tahu ya, karena selama ini saya ngantar mereka biasa ikuti aja dengan kebiasaan mereka. Nanti mungkin kalau sudah tukang becak yang ngantar mereka, bisa jadi mereka berubah. Jadi saya mau lihat itu dulu, apakah mereka berubah
atau enggak untuk langkah awalnya ya. Kalau ternyata enggak juga berubah ya berarti memang akan dibecakkan masalahnya. Jadi dari hasil yang kita capai ini ya kan Bu, dari hasil diskusi yang kita capai ini, kira-kira apa komitmen Ibu yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana Ibu ke depannya? Kayaknya hari ini saya temuin tetangga saya dulu deh untuk menanyakan tukang becak yang kira-kira benar-benar baik menurut mereka. Nah terus saya akan coba cari tahu juga dulu ya, artinya selain pendapat mereka itu saya akan cari tahu juga, karena itu harus, dan kayaknya ini harus cepat-cepat saya kerjakan mulai hari ini. Jadi Ibu kan udah punya komitmen ya, siapa lagi yang bisa membantu Ibu dalam menjalankan komitmen Ibu ini tadi? Ya mereka lah, anak-anak itu, anak-anak saya ini. Artinya kalau tidak dengan komit ini kan berarti memang betul mereka kan akan jadi dengan tukang becak. Kalau mereka komitmen untuk memperbaiki diri, berarti kan saya masih tidak bisa antar mereka, karena kalau kami cepat berangkat saya nggak marah-marah, saya nggak capek. Sebenarnya capeknya saya itu karena marah-marah loh Bu. Berarti komitmen ini terjalin antara anak Ibu, dan nanti solusi yang akan kita cari adalah mungkin anak-anak akan kita becakkan untuk mengantar ke sekolahnya, dan mungkin Ibu juga bisa berbarengan gitu ya Bu, anak-anak ke sekolah dan Ibu juga mengajar ke sekolah. Jadi semua dari permasalahan ini bisa kita pecahkan seperti itu ya Bu ya. Oke, berarti bagaimana perasaan Ibu hari ini? Saya sudah agak lega loh Bu setelah cerita dengan Ibu. Itu ya enaknya ketika ada kawan kita untuk berbagi. Makasih ya Bu ya. Iya, sama-sama Bu Eva. Lebih semangat ya Bu, sama-sama kita berbagi kan. Namanya juga masalah ya Bu ya, pasti ada jalan keluarnya, jangan patah semangat ya. Kita kalau ada masalah Ibu boleh cerita sama saya, seperti itu juga sama saya. Saya mau masuk ini Bu Eva ya. Silakan, saya kosong Pak jam saya. Oh iya, saya masuk dulu ya Bu Eva. Terima kasih ya Bu Eva atas pembicaraannya hari ini. Saya loh yang berterima kasih. Oh iya ya Bu. Semangat ya Bu. Baik. Permisi Bu. Oke, ya. Model Tirta dikembangkan dengan semangat merdeka belajar yang menuntut guru untuk memiliki keterampilan coaching. Melalui model Tirta, guru dapat diharapkan melakukan praktek coaching di komunitas sekolah dengan mudah. Tirta kepanjangan dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Tujuan, coach perlu mengetahui apa tujuan yang hendak dicapai coachee dari sesi coaching yang akan dilaksanakan. Sedangkan identifikasi menggali proses semua hal yang terjadi pada diri coachee. Dan rencana aksi, coach membantu coachee dalam memilih dan memilah hasil pemikiran selama sesi yang nantinya akan dijadikan sebuah rencana aksi. Lalu tanggung jawab adalah sebuah komitmen coachee dalam membuat sebuah rencana aksi dan dapat menjalankannya dari sesi coaching tersebut, sehingga seorang coachee dapat menemukan komitmen serta solusi dari pemecahan masalahnya, dan solusi itu dipecahkan oleh coachee sendiri. Maka komitmen serta rencana aksi akan segera dilakukan oleh si coachee.